Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Setiawan Zahgia dari kelas Broiden. Saya di sini akan mempresentasikan eh, ujian praktik saya dengan judul perbandingan decision tree dan stacking dalam memodeling data indeks pembangunan manusia. Eh, Pertama kita langsung saja ke latar belakang masalahnya. Di sini latar belakang masalah, indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. IPM memperhitungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Oleh karena itu, model prediksi IPM sangat penting dalam membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, prediksi IPM sangat penting dalam membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode-metode seperti decision tree dan stacking dapat digunakan untuk memprediksi nilai IPM suatu negara berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan merencanakan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian di sini rumusan masalahnya. Dalam laporan ini akan dibahas program perbandingan decision tree dan stacking untuk memodelkan data indeks pembangunan manusia. Tujuan utama laporan ini adalah untuk membandingkan performa dari kedua metode tersebut dalam memprediksi nilai IPM suatu negara dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Eh, Maaf, saya akan mengganti nama terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk dataset. Dalam laporan ini saya menggunakan dataset indeks pembangunan manusia yang berisi 2196 baris dan 5 kolom yang memiliki variabel, yaitu yang pertama harapan lama sekolah, yang kedua pengeluaran per kapita, rata lama di sekolah, usia harapan hidup, dan yang terakhir adalah IPM. Untuk pre-processing data, untuk mengetahui bagaimana isi dataset tersebut, kita harus mengimpor dan memilih data yang sudah kita namakan DF. Lalu terlihat 5 isi dataset paling atas dan 5 isi dataset paling bawah. Kemudian pre-processing data, seperti dilihat di bawah ini, kita ke collab-nya saja langsung. Di sini eh, pertama kita impor dulu library-nya. Kita mengimpor IPM CSV ya, atau datasetnya. Kemudian ketika DF ini di-run, kita akan mendapatkan lima paling 5 bagian paling atas datasetnya dan 5 paling bawah datasetnya. Jika sudah di-run, kita di sini bisa mendapatkan data head, data tail, sama seperti tadi, dan DF reset ini menampilkan datanya. Kemudian untuk mencek data yang sama atau duplikasi pada dataset, kita menggunakan df duplicated sum seperti ini, dan data 0, maka ini hasilnya baik. Dan kemudian mengetahui jumlah data unik tiap atribut, taran, pengumuman variabel dataset berupa kategori, mengetahui nilai kategori dari tiap variabel. Ini kategori PM adalah high, normal, very high, dan low. Untuk mengetahui frekuensi tiap kategori pada dataset, kita run. Kemudian import Matplotlib dan Seaborn untuk melihat visualisasi data, karena kita akan melihat eh, bagaimana data tersebut jika divisualisasikan dalam beberapa seperti pie bar dan maphead-nya seperti ini, bar chart-nya untuk APM, histogram untuk usia harapan hidup, dan head map-nya seperti ini. Kemudian mengganti nilai kategorikal pada kolom IPM menjadi numerik. Membagi data input dan data output-nya, kita run. Kemudian kita run lagi nih. Ini clustering tadi salah saya, hapus. Kemudian mengganti nilai kategorikal pada kolom IPM menjadi numerik. Ini sudah tadi membagi data input, sudah split data. Nah, di sini kita akan split data menjadi extend, X-test, Y-trend, dan Y-test. Kemudian di sini kita sudah akan memulai mengolah datanya. Kemudian escalon model escalon, research CV, dan decision tree. Kita sudah di-run. Kita menggunakan modelingnya, menggunakan decision tree di sini. Nah, ini adalah modeling
algoritma decision tree, kemudian yang bawah adalah yang stacking. Taran ya sudah selesai. Sini kita akan karena kedua data ini modelnya ini udah bilang, kita melihat skornya dari kedua model tersebut. Yang pertama decision tree, sebenarnya di sini sudah terlihat trend skornya segini dan stacking trend skornya segini, decision tree test skornya segini dan stacking test skornya segini. Buat decision score jadi data frame. Kemudian di sini kita akan menunjukkan data training score untuk decision tree dan stacking. Ini training score kita sudah bisa melihat perbandingannya, kemudian membuat bar plot, atau akhirnya adalah testing score untuk setiap model. Di sini dapat disimpulkan bahwa stacking dari training score dan testing score-nya ini lebih baik daripada decision tree. Kita kembali ke PDF-nya, model. Tadi sudah dijelaskan mengenai decision tree dan stacking. Kemudian ukuran kebaikan model perbandingan. Dari gambar tersebut dapat diketahui model yang bagus dan paling tinggi adalah stacking dengan poin 0,96. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan program IPM yang telah diuji dengan dua model, yaitu decision tree dan stacking, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, hasil dari model prediksi dengan metode decision tree dan stacking dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan IPM suatu negara dengan cara memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi IPM tersebut. Kemudian yang kedua, preprocessing data, seperti mengubah data kategorikal menjadi numerik dan melakukan standarisasi pada variabel numerik dapat meningkatkan akurasi model prediksi. Kemudian metode stacking lebih baik daripada decision tree dalam kasus kali ini. Dan yang terakhir atau yang keempat, dalam pengembangan model prediksi selanjutnya dapat dilakukan tuning parameter pada metode decision tree dan stacking akan mendapatkan hasil yang akurat. Nah, mungkin cukup dari saya. Uh, Adrian Setiawan Syahgia dari kelas Golden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.